بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita jelaskan beberapa kemanfaatan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dibangun di atas penafsiran pada ayat di ayamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi, bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, dan penafsiran tersebut telah kita terangkannya berasal dari sejumlah ulama ahli tafsir. Dan ada pendapat yang lain di dalam penafsiran ayat fi ayamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Kalau penafsiran yang pertama tadi kita terangkan, yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada pendapat yang kedua, itu disebutkan dari Ibnu Abbas juga. Beliau menafsirkan al-ayyam al-ma'lumat adalah yaumun nahar wa salasatu ayyamin ba'dahu. Yang dimaksud adalah hari an-nahar dan 3 hari setelahnya. Jadi ayyamun ma'lumat ditafsirkan, ya, menurut pendapat kedua, bahwa ayyamun ma'lumat artinya adalah hari nahar, yaitu tanggal 10, ditambah dengan 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Iya. Dan ini tafsirkan dari Ibnu Abbas juga, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibrahim an-Nakhai. Dan ini madhab Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Madhab Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Ada pendapat yang ketiga, disebut dari Ibnu Umar, bahwa al-ayyam al-ma'lumat, dan juga ayat di surah Al-Baqarah al-ayyam al-ma'dudat, semuanya ada 4 hari. Ayyam ma'lumat, hari nahar dan 2 hari setelahnya. Dan ayyam ma'dudat adalah hari apa namanya? 3 hari tasyrik. Dan ini dari Ibnu Umar, dan juga merupakan pendapat As-Suddi dari salah seorang ahli tafsir. Dan ini madhab Imam Malik rahimahullah. Ada pendapat yang keempat, bahwa ayyam ma'dudat adalah hari Arafah ditambah hari nahar tanggal 10, dan ditambah 1 hari setelahnya, tanggal 11. Dan ini madhab Abu Hanifah. Iya. Dan disebutkan dari Zaid bin Aslam, bahwa beliau berpendapat hari Arafah ditambah hari nahar ditambah 3 hari tasyrik, berarti 5 hari. Ini pendapat yang lainnya. Jadi kesimpulannya di sini ada yang menafsirkan bahwa ayyam al-ma'lumat artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang mengartikan ayyamun ma'lumat adalah hari nahar ditambah 3 hari setelahnya. Ada sebagiannya yang menambah hari Arafah. Ya, jadi bangun di atas hal yang kedua. Ini mereka bahas tentang ketentuan ayat di pembahasan kurban.
dan di pembahasan haji. Iya. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Iya. Diarahkan kepada makna kurban. Makna udhiyah. Dan dimaklumi bahwa syariat berkurban memiliki banyak kemanfaatan. Iya. Memiliki banyak kemanfaatan. Manfaat-manfaatnya sebagiannya akan kita baca insyaallah di ayat-ayat yang akan datang. Tapi tidak ada masalah, saya terangkan dari beberapa manfaat di belakang syariat berkurban. Yang pertama, dari manfaat tersebut adalah menegakkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Iya. Akan datang nanti di ayat yang ke-37, di akhir ayat, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah unta itu sekali-sekali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Iya. Tidak mencapai Allah, tapi ketakwaan di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang sangat besar di belakang kurban itu adalah mengantar seorang hamba untuk sampai kepada tingkat ketakwaan dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian aku diperintah. Aku termasuk orang yang pertama berserah diri. Iya. Kemudian dari manfaat yang bisa dipetik di hari-hari yang maklumat ini adalah memberikan kelapangan kepada anak, keluarga, tetangga pada hari Id. Karena mereka menyembelih. Dan hasil sembelihan akan datang nanti di kelanjutan ayat, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Beri makanlah darinya dan beri makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Di ayat yang 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari hewan kurban itu dan beri makan pula kepada al-qani', orang yang merasa cukup. Maksudnya dia merasa rela dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak meminta. Al-mu'tar, orang yang terdesak, dia meminta. Semuanya diberi. Nah, dan di antara manfaatnya yang bisa dilihat adalah penegakan ibadah-ibadah ini adalah lambang kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagiannya dan beri makan lah orang yang rela dengan sesuatu yang ada padanya, minal qani', yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kalian supaya kalian bersyukur. Dan ini manfaat yang agung dari kesyukuran. Dan dari manfaatnya juga dalam berkurban di hari-hari ini, di hari-hari agung tersebut, adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita telah memaklumi bahwa berkurban ini dari sunnah beliau. Iya. Ketika beliau diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui kejujuran Nabi Ibrahim, ketundukan dan ibadahnya dalam melaksanakan perintah, maka Allah ganti dengan sembelihan, dengan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Perhatikan kurbannya, sembelihannya disifatkan dengan 'adzim, hal yang agung. Iya. Dan dari keutamanya adalah, dan dari kebaikannya adalah menumbuhkan persaudaraan di tengah kaum muslimin. Mengikat persaudaraan mereka dengan saling bahu-membahu, bantu-membantu. Sebagaimana sabda Nabi, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Menguatkan sebagian yang lainnya. Iya. Baik. Karena itu hendaknya diketahui bahwa berkurban itu dari ibadah yang agung. Dari ibadah yang agung. Dan ini dari hal yang banyak manfaatnya. Selain daripada itu, saat seorang berkurban, dia membaca nama Allah. Dia membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dan ini juga tercakup di dalam firman-Nya, "Wa yadhkuru ismallah", menyebut nama Allah. Iya. Dan rincian tentang hewan kurbannya bagaimana, insyaallah taala akan datang nanti penjelasannya. Kita akan uraikan di ayat-ayat yang akan datang. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat, fi ayyamin ma'lumat yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Ala ma razaqahumullah ala ma razaqahum, terhadap rezeki Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Iya. Jadi menyebut nama Allah terhadap hewan ternak. Iya. Dan inilah penyembelihan. Inilah penyembelihan hewan kurban. Dan hewan ternak yang disebut di sini, hewan ternak yang disebut di sini ada 3, yaitu unta, kambing, dan unta, sapi dan kambing. Ya. Ini 3 hewan ternak yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan diperinci di surah Al-An'am. Ya, samaniyata azwaj, 8 pasang. Ya, dan disebutkan dari pasangan-pasangan itu unta, sapi dan apa? Dan kambing. Iya. Menunjukkan bahwa hewan ternak yang disembelih hanya pada 3 hewan itu saja. Ya. Tidak ada hewan yang lainnya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat.
bahwa hewan ternak yang disembelih hanya 3 hewan ternak saja. Iya. Hanya 3 hewan ternak. Dan ini yang disebut bahimatul an'am. Jelas ya? Pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga adalah kambing. Iya. Ini menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat di dalam hal ini. Iya. Baik. Dan ini memberikan hukum. Memberikan sejumlah hukum. Yang pertama bahwa tidak diperbolehkan dalam berkurban, apakah udhiyah atau kurban di musim haji, kecuali dari 3 jenis hewan ini. Hanya boleh dari kambing, sapi, dan unta saja. Iya. Dan konteks ayat sifatnya umum. Hewan ternak. Tidak disebut jenis kelamin. Karena itu, apa saja yang disembelih, mau jantan, mau betina, boleh saja. Dan itu syah. Iya. Jantan atau betina, dikebiri atau tidak dikebiri. Ada yang diperah susunya atau ada yang tidak diperah. Iya. Sepanjang semuanya adalah hewan ternak, semuanya syah. Kambing, semua jenis kambing. Kambing kibas, kambing kacang, domba, kambing garut. Apa saja dari jenis kambing. Yang penting namanya kambing. Maka dia syah sebagai sembelihan. Yang pula sapi. Iya. Mau sapinya warna kuning, warna hitam, warna sapi susu, istilah sebagian orang ya. Atau kerbau. Ini semuanya masuk. Kerbau masuk ya dari apa? Dari sapi. Iya. Sejenis. Demikian pula unta. Semua jenis unta. Apapun warna unta itu. Apakah punuk 1, punuk 2. Tidak ada bedanya. Yang penting unta. Iya. Kemudian dari penyebutan bahimatul an'am. Ditafsirkan dengan 3 hewan ini. Dipetik juga hukum lainnya. Bahwa hewan ternak yang lain tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Karena itu tidak ada kurban dengan menyembelih angsa misalnya. Atau dia menyembelih burung unta. Kalau dia ternakkan. Atau dia menyembelih bebek, ayam. Ya. Itu tidak disebut apa? Tidak disebut berudhiyah atau berkurban. Nah, jadi kurban itu tadi kaitannya. Hewan ternak ini. Ini semuanya dipetik dari ayat ini. Mim bahimatil an'am. Dari bahimatul an'am. Dari 3 jenis hewan ternak yang mana yang paling afdal? InsyaAllah ta'ala kita akan terangkan nanti di pembahasan unta. Akan disebut nanti wal budana. Akan diterangkan nanti di ayat yang ke-36. Kita akan rinci di situ. Tentang kriteria hewan kurbannya. Dan apa yang paling afdalnya antara 3 jenis hewan kurban tersebut. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di kelanjutan ayat. Iya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya. Kalau seorang sudah berkurban, dia makan sebagian dari kurban itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagian yang lainnya, iya, dia berikan, dia beri makan kepada al-ba'is, al-faqir. Orang yang sangat kesusahan atau orang yang fakir, orang yang perlu. Dia berikan. Nah, di dalam ayat ini diambil pendalilan oleh para ulama
bahwa hewan kurban itu ya ada yang boleh dimakan, sebagian darinya boleh dimakan dan sebagiannya disedekahkan. Sebagiannya disedekahkan. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan ayat tentang wajibnya pemilik hewan kurban untuk makan. Karena di dalam ayat, fakulu, makanlah. Tapi ini pendapat dianggap gharib oleh Ibnu Katsir. Dianggap pendapat yang aneh. Iya. Walaupun ada sebagian dari ahli fikih yang berpendapat seperti itu. Tapi ini dianggap pendapat yang gharib oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sebab kebanyakan ulama, mereka hanya membolehkan saja. Kalau dia misalnya menyembelih dan dia hadiahkan semuanya untuk orang, dia sedekahkan semuanya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Tapi kalau dia ingin makan darinya, makan dari hewan kurbannya juga diperbolehkan. Juga diperbolehkan. Iya. Baik. Bagaimana kalau dia berkurban, kemudian kurban itu, hewan kurban itu dia makan semuanya, dia simpan semuanya. Ini kebalikannya. Dia tidak sedekahkan. Iya. Jawabannya, tentunya ini adalah hal yang keliru. Sebab kurban itu disebutkan dua hal. Dia memakan dan memberi makan, mensedekahkannya. Maka dia perhatikan dua hal ini. Baik. Jadi ini secara global ya, kandungan dari ayat. Dan insyaAllah ta'ala akan datang lagi rincian yang lain. Saya akan uraikan di ayat yang ke-37 nanti. Rincian yang lainnya. Baik. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Maka makanlah kalian darinya dan beri makan kepada al-ba'is al-faqir. Ya, itu kandungan globalnya ya, bisa dimakan. Ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Ya. Sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan ayat ini, katanya bagaimana pembagiannya dibagi dua 50-50. Ya. 50% dimakan, 50% disedekahkan. Nah, ada yang menyebut dibagi 3. Tapi pembagian 3 ini nanti di ayat yang ke-36. Karena di ayat 36 fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya dan beri makan kepada dua orang, satu qani' dan satu mu'tar, berarti 3. Nanti dibagi menjadi 3, sepertiga. Apakah mesti pembagian ini? Insyaallah kita bahas nanti di ayat yang ke-36. Iya. Kemudian ayat yang terakhir di sini, ayat yang ke-29. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Iya. Ini menghilangkan kotoran, kaitannya sudah terlihat ya. Bahwa ini ayat berkaitan dengan musim haji. 10 hari Dhul Hijjah. Dan ini dimaklumi ada hukum-hukum terkait dengannya. Iya. Kalau orang yang haji pada saat dia ihram, dia tidak boleh menyentuh rambutnya, kulitnya, kukunya, nggak boleh dipotong. Iya. Demikian pula orang yang akan berkurban. Orang yang akan berkurban. Kalau dia ingin berkurban, dan keinginannya ada sebelum bulan Dhul Hijjah masuk, maka Nabi juga terangkan ketentuan hukum. Kata beliau dalam hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitum hilala Dhul Hijjah wa rada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dhul Hijjah,
dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, menyembelih, hendaknya dia menahan rambut dan kukunya. Tidak boleh dipotong rambut, tidak boleh dipotong apa? Kuku. Ini etika ya. Nah, begitu selesai, thumma liyaqdu tafathahum. Hendaknya mereka hilangkan tafas mereka. Jadi selama dilarang tadi, kukunya ada, ya. Misalnya kumisnya menjadi panjang, rambutnya terlalu panjang, dia potong, tidak ada masalah. Ya. Ketiaknya, bulu kemaluannya, dia hilangkan. Jelas ya? Thumma liyaqdu tafathahum. Yang bagi orang yang haji, dimaklumi setelah tahallul pertama, bagi seorang haji, ia menghilangkan dari rambutnya, bahkan diperintah untuk memotong rambut. Ya. Untuk laki-laki, sunnahnya dia gundul. Kalau tidak, dia pendekkan. Nah, untuk perempuan harus dia potong dari rambutnya. Dari setiap kepangnya dia ambil sepanjang satu ruas kuku. Iya. Ini memotongnya. Jelas ya? Nah. Dan rambut-rambut yang lain yang diperintah dicukur secara fitrah. Kemaluan, ketiak. Rambut kemaluan, ketiak. Dan semisalnya. Ini dia hilangkan. Ya, kumis dia hilangkan. Jelas ya? Baik. Tsumma liyaqdu tafathahum. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan tafas mereka. Nah, ini salah satu penafsiran ya, tafas ditafsirkan sebagai ya, kotoran yang melekat di jasad, yang cara mencucinya. Dan sebagian ulama disebutkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, oleh Ibnu Katsir, bahwa at-tafas ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bermakna al-manasik. Bermakna manasik. Jadi kalau di atas makna ini, maka ayat diartikan tsumma liyaqdu tafathahum, artinya hendaknya mereka menunaikan manasiknya. Jadi kalau mereka haji, dia tunaikan ibadah hajinya, sempurnakan. Kalau dia menyembelih, dia tunaikan sembelihannya. Alhamdulillah. Ya. Wal yufu nudurahum. Kelanjutan ayat. Kemudian mereka memenuhi nadarnya. Iya. Jadi kalau mereka bernadar, hendaknya dia penuhi nadar itu. Dia penuhi nadar tersebut. Apapun yang dia nadar, di musim haji dia lakukan, di musim haji. Atau dia nadar, dia lakukan di bulan Dzulhijjah, maka dia tunaikan nadar tersebut. Dia tunaikan nadar tersebut. Ini kalau memang nadarnya terkait dengan bulan itu. Kalau ada nadar mutlak yang dia nadarkan, misalnya dia bernadar ingin menyembelih, tapi dia tidak sebut waktunya kapan. Pas masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak apa-apa dia sembelih di situ. Bahkan itu lebih afdal. Dia tunaikan nadarnya. Thumma walyufu nudurahum walyattawafu bil baitil atiq. Nah, ada yang menafsirkan, sebagian menafsirkan nudurahum, yaitu bermakna sembelihannya. Hanya disempurnakan sembelihannya. Iya. Baik. Ada yang menafsirkan nadar seperti makna yang kita telah maklumi, yaitu nadar artinya kewajiban yang seorang wajibkan atas dirinya sendiri. Bukan wajib sebenarnya, tapi dia wajibkan atas dirinya sendiri. Waliyatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaknya mereka tawaf di baitil atiq. Ya, tawaf di al-bait ini akhir pelaksanaan ibadah. Iya. Dan ini adalah tawaf ifadah di urutan rukun-rukun haji. Tawaf ifadah. Ada sebagian yang menafsirkan tawaful wada. Sebab akhir, yang paling akhir dari amalan orang yang haji adalah tawaf wada. Dia tidak tinggalkan Ka'bah, tinggalkan Makkah, kecuali akhir keberadaannya di Makkah dalam keadaan dia bertawaf di Ka'bah. Inilah yang disebut dengan nama tawaful wada, tawaf perpisahan. Iya. Baik. Bil baitil atiq. Hendaknya dia tawaf di bait al-atiq. Di Ka'bah.
Iya. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama berpendapat bahwa tawaf di Ka'bah, ya, walaupun dari belakang Hijr yang disebut dengan nama sekarang Hijr Ismail, itu syah. Karena ayat hanya menyebut Ka'bahnya saja. Ya. Hanya menyebut Ka'bah, tidak disebut Hijr Ismail. Tahu semua Hijr Ismail ya? Hah? Jadi Ka'bah itu segi berapa? Segi 4. Ya. Di arah di sudut Ka'bah yang mengarah ke Syam, yaitu 2 rukun Yamani yang mengarah ke Syam, itu ada Hijr Ismail di situ. Ya. Yang kalau sekarang kan dibangun bentuk setengah lingkaran. Nah, itu Hijr Ismail. Kalau dia tawaf dari belakang Hijr Ismail, ya, sebagian ulama berpendapat syah. Karena yang disebut di dalam ayat hanya Baitul Atiq, Ka'bahnya saja, yang disebut Hijrnya. Jelas ya? Dan ini sebenarnya Hijr Ismail ya penamaan, orang kenalnya begitu. Ya, kalau muasal penamaan ini, ya, dan cerita-cerita seputar itu hal yang tidak ada sumbernya ya, yang kuat. Jelas ya? Tapi benarnya bahwa Hijr ini itu masuk ke Ka'bah. Dihitung masuk ke mana? Ke Ka'bah. Karena itu, ya, tidak boleh seorang itu sholat wajib di Hijr Ismail. Kalau dia mau sholat, dia keluar. Kalau dia sholat sunnah, tidak ada masalah. Dan tidak ada keutamaan khusus sholat di Hijr Ismail. Semua Masjidil Haram bagus untuk sholat. Jelas ya? Seperti keberadaan sebagian orang sekarang ini, desak-desakan di Hijr Ismail. Ya, dan ini tidak ada keutamaan khusus di situ. Ya, apalagi bikin rame di sekitar Hijr Ismail, orang-orang yang keluar darinya, ini menghambat. Menghalangi orang-orang yang tawaf. Sering mengganggu orang-orang yang tawaf. Baik. Dan kalau siapa yang tawaf, kemudian dia tawaf dari belakang Hijr Ismail, ini tawafnya tidak benar. Dia harus tawaf dari luar Hijr, supaya dia benar dikatakan tawaf di Al-Baitil Atiq. Iya. Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Kemudian dia tawaf di Bait Al-Atiq. Nah, dikatakan Al-Atiq karena dia, iya, sudah sangat lama sekali. Ini awal rumah yang diletakkan. Ini dari penamaan sisi bahasa ya. Dari menyebutkan penafsiran yang lain, Al-Atiq katanya dinamakan Atiq karena dia dibebaskan ketika masa Nabi Nuh semuanya ditenggelamkan, ini dibebaskan. Makanya dikatakan Al-Atiq. Dan ada yang menyebutkan bahwa dinamakan Baitul Atiq, dikatakan Atiq karena tidak ada yang pernah, dia bebas, tidak ada yang pernah menguasainya dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang penguasa kafir. Baik, ini beberapa penamaan ya, tapi kembali kepada maknanya itu sudah dimaklumi, Al-Bait Al-Atiq. Iya. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan kita tafsirkan ayat ke-26 hingga ke-29. Ini tafsir secara terperinci. Sisa pembahasan terakhir kita simpulkan kandungan fawaid, fikih dan pelajaran yang dipetik dari ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, terdapat penjelasan bahwa pembangunan Ka'bah Baitul Haram itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua terdapat di dalam hadits ini
keutamaan Nabi Ibrahim. Dari banyak sudut ya keutamaannya. Iya. Mana beliau dipilih untuk hal ini. Kemudian yang ketiga, di dalam hadits ini di dalam ayat ini diterangkan dari tujuan terpenting dibangunnya Ka'bah itu. Iya. Dan tujuan terpenting ini di dalam ayat disebut dua hal. Yang pertama adalah mengumumkan, menegaskan keesaan Allah di dalam ibadah. Wajibnya mentuluskan tauhid, membersihkan dari segala kesyirikan. Ini tujuan pertama. Dan tujuan yang kedua dari bangunnya Ka'bah adalah membersihkannya dari segala berhala, segala najis, segala kotoran, segala kekufuran, bid'ah, khurafat. Ya, dari Ka'bah. Nah, baik. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan Ka'bah itu dan kewajiban untuk mengagungkannya. Iya, akan datang nanti ayat ya penegasan. Sebab Ka'bah adalah simbol Allah Subhanahu wa taala yang besar dan kita diperintah untuk mengagungkan simbol-simbol Allah. Akan datang nanti penyebutan ayatnya. Baik. Kemudian berikutnya dari kandungan dan pelajaran dari ayat ini, ya terdapat pengumuman kewajiban haji. Bahwa haji ini sudah diwajibkan dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kewajibannya sudah dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini tidak dihapus di dalam syariat kita, ini sungguh menunjukkan keutamaan yang sangat besar di dalam ibadah haji ini. Iya. Baik. Dan ini ayat jelas ya menunjukkan kewajiban haji. Di samping ayat di surah Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah terhadap manusia kewajiban haji untuk siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan. Iya. Baik. Dan kewajiban haji ini di tahun 9 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berhaji di tahun 10 Hijriah. Iya. Kemudian terdapat di dalam ayat ini penjelasan keutamaan berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kewajiban dan ketaatan. Iya. Saya sudah sebutkan ya sisi pendalilannya. Karena di ayat dikatakan ya'tu karijala. Kalau kamu sudah umumkan kewajiban haji, maka manusia akan datang kepada engkau dalam keadaan berjalan wa ala dhamirin ya'tina, dan dalam menunggangi unta-unta kurus. Iya. Dan sudah letih dalam perjalanan. Jadi disebut ya'tuka, mereka datang kepadamu, bukan disebut datang ke Ka'bah, tapi datang kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ini karena beliau menjadi sebab. Beliau menyuruh manusia untuk orang-orang datang haji, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau di dalam konteks ini. Ya, dan ini sebagaimana yang telah kita terangkan, terdapat keutamaan berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi ini sifat
harusnya lebih banyak dikembangkan, apalagi di masa sekarang ini. Iya. Sebab di kebanyakan majelis, di kebanyakan pembicaraan orang, di kebanyakan bisik-bisiknya, di kebanyakan tulisannya. Kalau sekarang masuk di masa sekarang ini, kebanyakan tulisannya di email, ya di SMS. Kebanyakannya adalah hal-hal yang kalau tidak berdosa pada hal yang tidak ada manfaatnya. Maka harusnya seorang muslim dan muslimah di masa yang seperti ini lebih giat lagi untuk menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dan alhamdulillah banyak cara untuk hal tersebut. Ya, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk mengajak manusia kepada apa? Kepada kebaikan itu. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa orang yang melakukan ibadah haji, dia boleh berjalan, boleh berkendaraan. Boleh berjalan dan boleh berkendaraan. Dan kebanyakan ahlul ilm lebih menguatkan keutamaan melakukan ibadah haji dengan berkendaraan. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berkendaraan itu, ya tentunya biaya ya. Ya. Dan semakin banyak seorang mengeluarkan biaya yang lumrah di dalam hajinya, maka itu lebih afdal. Dan lebih mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah. Baik. Dan maksud di sini dia keluarkan biaya dalam bentuk melakukan ibadah haji, saya katakan tadi dalam bentuk yang wajar. Tapi kalau berlebihan, yang berlebihan tercela dalam segala hal. Dalam semua keadaan. Hal yang sifatnya berlebihan. Iya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga diterangkan bahwa haji itu memiliki ibadah-ibadah di hari-hari maklumat haji, hari-hari tasyrik dan sebelumnya awal bulan Dzulhijjah itu memiliki manafi', berbagai manfaat. Memiliki berbagai manfaat. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang hamba yang melaksanakan tuntunan dan syariat Allah itu pasti mendapatkan manfaat di belakangnya. Ya, kalau semuanya dapat manfaat, kenapa di dalam ayat dikhususkan ada manfaat untuk haji? Karena ini manfaat-manfaat besar yang kadang tidak disaksikan pada selainnya. Tidak diketemukan pada ibadah yang lainnya. Iya. Karena itu diperhatikan dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan seorang mengambil kemanfaatan di belakang ibadah-ibadah tersebut. Nah, dan di dalam ayat ini juga diambil pendalilan oleh ulama ya tentang bolehnya seseorang itu berdagang di musim haji. Karena kemanfaatan ada dua macam. Ada manfaat dunia dan ada manfaat apa? Manfaat akhirat. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan sebagian hari-hari tertentu. Dan ini kaidah umum ya di dalam syariat kita. Ada sebagian musim lebih utama daripada musim yang lainnya. Ada sebagian hari lebih utama daripada hari yang lainnya. Karena itu dalam sepekan, hari Jumat yang paling utama di atas seluruh hari yang lainnya. Iya. Di antara bulan, iya, ada bulan Ramadan, ada bulan Dzulhijjah. Jelas ya?
Maka musim-musim ini, hari-hari dalam kehidupan Allah bersilih gantikan, diberikan berbagai keutamaan. Ini subhanallah dari hal yang sangat agung manfaatnya untuk kaum muslimin. Ya. Kalau kehidupan itu monoton, satu keadaan saja, ya, kelihatan membosankan ya. Kalau satu keadaan saja, begitu berubah-ubah, maka disinilah letak nikmatnya hidup itu. Apalagi kalau di perubahan-perubahan tersebut dari ibadah menuju kepada ibadah yang lainnya. Iya. Karena itu setelah pelaksanaan manasik, Allah memerintah faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih daripada itu. Dan Allah perintah kepada nabinya sebuah kaidah, faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah, berdiri lagi lakukan ibadah yang lainnya. Ya. Dan hendaknya engkau selalu mengharap kepada Rabbmu. Maka ini harusnya yang dijaga dan dipelihara oleh seorang muslim dan muslimah. Iya. Dan di dalam ayat ini diambil pendalilan oleh sebagian ulama tentang tentang tidak bolehnya menyembelih sembelihan di malam hari. Dan ini pendapat di kalangan orang-orang Malikiyah. Karena di ayat dikatakan wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, disebut hari-hari, tidak disebut malam-malam. Tapi ini sisi pendalilan telah kita terangkan tadi ya. Pendalilannya apa? Kurang kuat. Yang benarnya bahwa boleh menyembelih di mana saja, malam hari maupun di siang hari. Hanya saja kalau di malam hari itu menjadi makruh menyembelih di malam hari kalau penyembelihan di malam hari tidak sempurna. Ya, karena dia menyembelih di malam hari, dia tidak terlalu melihat misalnya pisau yang memutus leher sembelihannya sehingga membuat sembelihan itu semakin menderita. Ya. Atau karena di malam hari akhirnya begitu dikuliti banyak daging yang ikut di kulit sehingga membuang-buang daging itu, menelantarkannya. Ya. Atau dari hal-hal yang lainnya. Kalau dari sisi ini, maka ini tentunya hal yang tidak baik. Boleh dikatakan makruh. Tapi kalau seperti saat sekarang ini, penerangan di malam hari juga bagus. Ya, bisa sempurna penyembelihan di malam hari. Ya, tidak ada dalil yang kuat melarang tentang hal tersebut. Baik. Ya. Dan hadits ini atau ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hari-hari penyembelihan itu berlaku 3 hari saja. Hari Nahar tanggal 10, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12. Iya. Adapun tanggal 13 tidak masuk sebab di sini ayyam dijamak. Iya. Dan telah syah dari sejumlah sahabat, mereka hanya memfatwakan sampai tanggal 12 saja. Tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Hanya saja ada hadits yang menyelisihinya ya. Yaitu hadits ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Ya, dan hari tasyrik itu sampai tanggal 13. Ya. Karena itu mengatakan bahwa penyembelihan berakhir tanggal berapa? Tanggal 12 atau tanggal 13? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Nah, kalau dalil memang lebih kuatnya menunjukkan bahwa akhirnya tanggal 13. Kalau secara nas dari ayat maupun hadits.
Tapi kalau dilihat dari asar as-sahabah, hendaknya seorang memilih dan berhati-hati, jangan dia menyembelih lewat dari tanggal 12. Itu yang paling afdalnya. Dan bersegera di dalam kebaikan itu lebih bagus. Lebih cepat dia menyembelih itu lebih bagus ya. Baik. Nah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa penyembelihan itu ada waktunya. Sebab dikatakan ayyam ma'lumat. Tidak boleh menyembelih sebelum waktu. Ya, dan awal waktu penyembelihan adalah setelah imam melakukan salat. Kalau imam sudah melakukan salat, barulah boleh menyembelih. Ya, jelas ya. Dan kalau imamnya dia salat mengimami manusia dan dia menyembelih sendiri di lapangan, maka tidak boleh ada yang mendahului sembelihan imam. Biar imam dahulu yang menyembelih, baru yang lainnya ikut menyembelih. Jelas ya? Iya. Adapun orang-orang yang tidak hadir sholat, atau orang yang melakukan perjalanan, atau orang yang tinggal di kampung, orang Badui, ya, kapan menyembelihnya? Mereka tidak hadir sholat. Jawabannya mereka kira-kira waktunya. Ya, kalau biasanya orang sholat jam 7 misalnya. Anggaplah jam 8 sudah selesai. Ya, kalau dia aman, ya, insya Allah jam 9 sudah pada selesai sholat. Kan begitu? Dia menyembelih. Nah, ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kebolehan menyembelih. Ada kebolehan memakan dari daging kurban bagi orang yang berkurban. Orang yang menyembelih sembelihan itu. Dan terdapat juga di dalam ayat tentang syariat memberi makan. Iya. Syariat memberi makan. Dan sebagian ulama memandang bahwa memberi makan kepada orang miskin dari sembelihan itu adalah wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah beliau katakan mandub adalah hal yang disunnahkan. Dan saya kira pendapat yang mewajibkan punya sisi kekuatannya. Karena dilihat dari hikmah dan makna dari ibadah kurban ini. Dan dilihat dari apa yang berjalan di kalangan as-salaf tentang hal tersebut. Iya. Baik. Dan ayat ini juga ya, terdapat darinya pendalilan bahwa dari hewan kurban itu tidak boleh ada yang dijual. Hanya boleh dimakan atau disedekahkan. Adapun dijual tidak diperbolehkan. Ya, dan ini telah diterangkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iksim juludaha wa jilalaha wa la tu'til jazira minha syai'a." Bagi kulit-kulitnya, bagi tempat-tempat duduk yang berada di unta, dan jangan kamu beri si tukang sembelih sama sekali, jangan diberi. Ya, ini menunjukkan kalau tukang sembelih saja tidak boleh diberi darinya, apalagi dijual. Ya, karena itu tidak boleh menjualnya, ya, tidak boleh menjualnya. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat dibangun di atas tafsir summa liyaqdu tafathahum. Tafas bermakna kotoran. Ya, ini menunjukkan kewajiban tahallul pada saat haji. Dan dibangun di atas penafsiran summa liyaqdu tafathahum. Tafas bermakna manasik. Terdapat kewajiban untuk menunaikan manasik dari ibadah. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban memenuhi nadar. Ya. Tapi nadar yang dipenuhi adalah nadar dalam ketaatan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat, dan siapa yang nadar untuk bermaksiat, jangan dia bermaksiat kepada Allah. Dan terdapat di dalam ayat keutamaan
kewajiban tawaf di Ka'bah. Ya, bagi orang yang haji. Nah, dan di dalam ayat-ayat ini juga disebut beberapa ibadah yang agung, tawaf, salat. Ini menunjukkan syaraf dan keutamaan ibadah tawaf dan ibadah salat ini. Iya. Baik, itu beberapa pelajaran dan kandungan hukum terkait dari ayat 26 sampai 29 ini. Ayat yang lainnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan besok. Iya. Jadi pertemuan Daurah ini 2 sesi ya tiap hari. Sesi sebelum duhur dan setelah duhur. Setelah duhurnya langsung kita sambung tadi. Belum makan siang kan antum. Proses sambung sampai asar. Ya, nanti pada keluar satu persatu. Ya. Baik, tidak ada masalah kalau masih ada pertanyaan. Saya persilahkan. Ditulis ya. Untuk masalah poin yang saya sebutkan tadi dari kandungan hukum menyebarkan kebaikan. Ya. Ini saya tekankan ya bahwa di masa ini hendaknya seorang lebih banyak lagi serius dalam masalah menyebarkan kebaikan. Menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Iya. Di masjid ini sering dibagikan selebaran-selebaran ya. Apakah itu dalam bentuk lembaran hikmah yang bisa dibaca, diberikan kepada orang-orang yang penting untuk mengetahuinya, ataupun lembaran-lembaran pengumuman pengajian, pengumuman daurah. Ya. Seorang menjadi sebab dia menunjukkan kebaikan, semangat dalam hal tersebut. Dia pasang di masjid sekitarnya, dia berikan kepada tetangganya, pada keluarganya. Dan ini dari bentuk kebaikan. Dia mulai dari yang dia mampu sedikit, dan insyaallah taala Allah akan memberkahinya. Ya. Kalau seorang punya perhatian yang baik terhadap kebaikan Islam dan umat Islam, Allah akan memperhatikannya. Allah akan memperhatikannya. Itu balasan sesuai dari jenis amalan seorang hamba. Ya. Karena itu jangan menutup diri dari pintu-pintu kebaikan. Jangan menutup diri dari pintu-pintu kebaikan.